Bab yang pertama, bab kedua dari inheritance, yaitu polymorphism. Untuk bab pertama, inheritance sendiri sudah dijelaskan beberapa minggu yang lalu. Oke, sekarang recording in progress. Materinya adalah mengenai Recording stopped. sekarang kita masuk ke materi inheritance dari konsep yang dinamakan dengan polymorphism. Okay. Saya yakin kalian sudah mengenal mengenai konsep ini. Ya. Artinya konsep ini sudah pernah dipelajari di materi pemrograman berorientasi objek di sisi programming. Dan saya yakin juga seharusnya kalian sudah memahami mengenai bagaimana cara membuat aplikasinya semester lalu. Kenapa terbalik? Ya karena akan lebih ideal ketika kalian tahu dulu bagaimana membuat programnya, lantas diimplementasikan ke dalam desain. Pun nantinya dibalik kembali harus di coding. Nah, karena kalian dalam masa belajar, maka akan lebih baik jika sebuah kelas atau dua buah kelas itu tidak berwarisan atau tidak berketurunan atau tidak punya relasi hierarki, maka konsep polymorphism ini tidak dapat dipergunakan. Polymorphism adalah sebuah kelas turunan yang dapat mendefinisikan ulang metode yang diturunkan oleh mother class-nya. Saya yakin dulu kalian sudah mengenalnya dengan istilah overriding. Overriding method.
Overriding method ini gunanya adalah untuk mendefinisikan ulang metode yang diturunkan oleh mother class-nya. Artinya, suatu metode itu isi dari metode ini akan kita buat baru atau akan kita lakukan pengubahan dari sifat aslinya yang diturunkan dari mother class-nya. Misalkan seperti yang dicontohkan di kelas sebelumnya, kita punya kelas transport, ya, di mana kelas transport itu memiliki metode move ya, atau bergerak. Transport itu bisa terdiri dari berbagai macam jenis. Ya. Salah satunya mungkin adalah misalkan mobil. Mobil bergerak dengan menggunakan ban atau menggunakan roda. Terus misalkan transport ini juga kita turunkan menjadi kelas perahu misalkan. Perahu juga dapat bergerak. Perahu bergerak menggunakan misalkan baling-baling yang ditempelkan di perahunya untuk mendorong. Nah, hal ini menimbulkan bahwa ada perbedaan untuk pergerakan mobil dengan pergerakan perahu. Tetapi nama metodenya atau sifatnya sama, yaitu bergerak atau move atau moving. Hanya sifatnya atau proses yang dipergunakan itu berbeda antara perahu dengan mobil. Tetapi fungsinya atau nama metodenya atau fungsinya sama, yaitu moving. Nah, karena ada perbedaan ini, maka lahirlah konsep yang dinamakan dengan polymorphism. Sehingga kita tidak perlu membuat metode-metode yang berbeda ya, untuk kelas-kelas yang berbeda. Padahal sebenarnya istilahnya sama. Sehingga misalkan tadi sudah saya contohkan ada kelas transport, kita turunkan menjadi kelas mobil, dan kita turunkan menjadi kelas perahu tadi. Nah, untuk inheritance yang sederhana, untuk inheritance yang normal atau yang wajar, biasanya metode-metode ini tidak akan berubah. Artinya bisa dipergunakan oleh banyak kelasnya, sehingga ini juga menyederhanakan programming kalian. Kalian cukup bikin program satu, tapi bisa diimplementasikan oleh banyak kelas. Nah, tetapi ada hal yang memang harus dilakukan perubahan. Nah, ketika ada hal-hal tersebut, maka bisa dilakukan konsep polymorphism. Nah, karena metodenya berbeda ya, antara mobil dengan perahu, ya, maka kita harus mengubah secara desain. Ya. Kalau untuk desain inheritance secara wajar atau secara normal, ya kita membuat desain seperti ini. Tetapi karena si method move ini ternyata tidak bisa dipergunakan oleh semuanya, maka kita harus memberikan suatu penanda atau kita harus memberikan suatu ciri bahwa oke, method move ini harus berubah, harus diubah oleh metode-metode atau harus diubah oleh kelas-kelas di bawahnya. Maka dengan adanya konsep ini, desainnya pun nantinya akan dilakukan sedikit perbedaan. Perbedaannya juga tidak terlalu signifikan, tetapi cukup untuk memberitahukan kepada programmer bahwa oke, metode ini harus diubah oleh metode turunannya. Sehingga programmer sudah aware bahwa metode ini harus berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, sehingga muncullah yang namanya dengan istilah abstract class.
Abstrak class itu adalah sebuah kelas yang tidak akan dibuat objeknya. Jadi sangat tidak mungkin, sangat kecil kemungkinannya untuk kita membuat objek dari sebuah abstrak class. Sehingga salah satu ciri daripada abstrak class adalah dimungkinkan adanya sebuah metode yang tidak memiliki isi atau metode kosong. Di mana nantinya metode tersebut akan didefinisikan ulang oleh turunannya dan akan dibuat secara spesifik untuk kelas turunannya. Sehingga hal tersebut memungkinkan bagi bagi kelas-kelas turunannya untuk mendefinisikan ulang metode dari kelas induknya atau abstrak kelas tersebut. Sehingga nantinya kita akan membuat seperti ini. Nah, jadi salah satu ciri daripada abstrak kelas yaitu kita menggunakan font italic ya, atau garis atau miring ya. Nah, itu menandakan bahwa menandakan bahwa kelas ini adalah abstrak dan mungkin ada beberapa metode yang harus dilakukan perubahan oleh turunannya. Bagaimana jikalau ada metode yang tidak perlu diubah? Ya nggak apa-apa. Berarti Anda tidak perlu menggunakan italic. Misalkan di sini ada metode isi bensin, gitu misalkan. Nah, untuk metode yang dapat dipergunakan oleh semua oleh semua kelas di turunannya itu tidak perlu dibuat italic. Anda cukup membuat fontnya normal saja. Tapi untuk metode yang harus dilakukan perubahan oleh kelas turunannya, Anda harus menggunakan italic. Sehingga nantinya si kelas-kelas turunannya akan melakukan perubahan terhadap metode tersebut. Ya. Jadi tidak semua abstrak kelas itu metodenya harus metode kosong ya, karena secara definisi metode-metode yang ada di dalam abstrak kelas itu bisa sebagian atau semua metode itu tidak dapat digunakan oleh kelas itu sendiri atau tidak dapat didefinisikan ulang. Jadi tidak semua metode harus dibuat metode kosong, tetapi jika ada metode-metode yang memang harus didefinisikan ulang ya, Anda isikan dengan metode kosong. Jadi yang satu hal yang harus diingat di dalam desain ketika ada polymorphism seperti ini, Anda akan mengubah mother class-nya itu menjadi abstrak class beserta metode-metode yang akan diubah oleh turunannya itu menjadi abstrak method atau menggunakan font italic. Nah, untuk lebih memudahkan lagi, biasanya kita akan menggunakan tambahan label abstrak untuk kelas-kelas seperti ini, walaupun seperti ini pun tidak apa-apa, tetapi akan lebih mudah jika Anda menggunakan abstrak label seperti ini. Ini juga untuk membedakan misalkan ada interface. Karena interface kelas juga seperti ini, sama. Nah, tetapi ada perbedaan antara interface dengan abstrak kelas. Dimana kalau di dalam abstrak kelas kita bisa memiliki atribut, kita bisa memiliki metode, sedangkan untuk interface biasanya hanya terdiri dari metode kosong saja dan tidak boleh ada metode yang yang memiliki atau metode yang ada isinya atau metode yang bisa dipanggil oleh objek dari kelas itu sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah saya definisikan,
abstrak class adalah suatu kelas yang biasanya tidak dibuatkan objeknya, sama seperti interface, tetapi di dalam abstrak class Anda masih bisa memberikan atribut serta metode yang memiliki isi atau metode yang memiliki fungsi tertentu yang dapat dipergunakan oleh child class-nya. Sedangkan untuk interface, secara definisi semua metode haruslah metode kosong. Sehingga semua metodenya harus dilakukan perubahan. Akan berbeda dengan abstrak. Itu salah satu perbedaan antara interface class dengan abstrak class. Jadi dalam mendesain nantinya Anda perlu mendefinisikan antara abstrak atau interface. Secara simbol hampir sama, tapi secara fungsi berbeda. Nah, ketika hal ini sudah didefinisikan, maka programmer akan aware, oh oke, ini method move harus didefinisikan ulang oleh setiap child daripada kelas-kelas yang diturunkan dari kelas transport. Gitu ya. Sehingga secara definisi polymorphism sangatlah powerful. Kenapa? Karena sangat berguna terutama ketika Anda ingin menggunakan konsep substitusi atau pergantian seperti tadi. Bagaimana konsep ini substitusi di sini artinya metode ini dapat diganti atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anaknya atau masing-masing turunannya. Dengan konsep polymorphism ini juga memperbolehkan setiap metode untuk dapat bekerja secara spesifik di masing-masing kelas dan kelas turunannya. Dan ini adalah contoh dalam penggunaannya di Visual Code. Misalkan kita memiliki suatu kelas seperti ini, mungkin salah satu bentuk programmingnya adalah misalkan kita punya metode accelerate ya, atau metode tambah kecepatan, di mana parameter dari metode tersebut adalah objek dari kelas transport ya, serta suatu nilai yang nilai variabel yang dinamakan acceleration yang dipergunakan untuk menambah kecepatan. Nah, di sini ya, dengan metode ini, ya, accelerate ini, di mana lihat kesederhanaannya ya, di mana kita cukup memanggil metode move yang dimiliki oleh objek transport ya. Tapi ketika kita panggil dan dipergunakan di dalam suatu pemrograman tertentu ya, misalkan memanggil metode accelerate, kita cukup memanggil objek dari misalkan car. Kita bisa juga memanggil objek dari kelas boot. Sehingga dengan satu fungsi ini, kita tidak perlu memanggil atau membuat kelas metode accelerate yang berbeda. Ya. Kita cukup memanggil move milik induknya. Ya. Ini move milik induknya, lantas objek yang akan dipanggil itu menyesuaikan dari kebutuhan. Misalkan tadi, Foxhole ini adalah objek dari car, Alveri adalah objek dari boat. Jadi di dalam kelas accelerate ini Anda tidak perlu diujikan lagi apakah ini miliknya si car, ataukah ini miliknya si boat, ataukah ini miliknya yang lain tidak perlu diujikan. Cukup Anda panggil, lantas Anda definisikan siapa yang akan masuk. Nah, secara sistem dia akan mendeteksi, oh ini punyanya siapa, karena dia sudah berwarisan ya, atau berhierarki, maka Anda tidak perlu menspesifikasi secara detail mengenai siapa objek yang mana yang mempergunakan atau objek mana yang akan
dipergunakan. Gitu. Nah, hal ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa Anda tidak bisa menghapus metode move ya, ketika dia sudah diturunkan. Jadi Anda tidak bisa menghapus metode move ini, karena ini harus selalu dipergunakan. Gitu. Jadi secara kesimpulan atau summary, notasi inheritance ya sangat sederhana, ya, tapi ini adalah konsep yang menjadi tulang punggung atau konsep yang sangatlah penting untuk dipahami di dalam pemrograman berorientasi objek. Kelas-kelas dapat diatur menjadi hierarki. Subclass harus mewariskan semua metode dan atribut publik pada mother class. Begitu juga dengan atribut dan metode yang bersifat protected. Protected ini adalah publik untuk kelas-kelas yang berwarisan, tetapi bersifat private untuk kelas yang tidak berwarisan. Konsep polymorphism powerful, ya salah satu contohnya itu tadi penyederhanaan baris kode program. Anda tidak perlu menuliskan program yang sama untuk kelas yang berbeda ketika dia ada di dalam satu hierarki. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Recording stopped. Dari interface serta abstrak itu dibedakan dengan polimorfisme. Karena menurut saya, menurut pemahaman saya, untuk materi yang polimorfisme hari ini itu adalah memberikan suatu alat untuk membedakan antara yang mobil tadi dengan yang perahu itu memiliki output yang berbeda untuk metode move-nya. Sedangkan menurut saya abstrak dan interface juga memberikan fasilitas yang sama. Oke. Saya ulangi lagi ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Nah, saya siapkan dulu. Oke. Oke. Abstrak versus interface. Ya. Nah, apa bedanya interface dengan abstrak? Salah satunya adalah abstrak kelas itu masih memiliki metode yang ada isinya. Sedangkan interface tidak. Abstrak class masih memiliki atribut, sedangkan interface tidak. Oke. Nah, abstrak class masih memungkinkan untuk dibuatkan objek. Memungkinkan. Dibuat objek, sedangkan interface tidak. Oke. Nah, jadi kenapa harus ada interface dan kenapa ada abstrak? Nah, interface itu sebenarnya penyederhanaannya
kalau kita bicara mengenai fungsi-fungsi yang mirip yang dimiliki oleh beberapa objek, tetapi tidak melihat suatu tidak melihat dari apakah objek itu spesifik atau tidak. Sehingga memang biasanya, contohnya interface itu adalah misalkan kita punya universal remote. Remote universal. Remote universal ini bisa jadi remote TV, ini bisa jadi remote AC, ini bisa jadi remote radio. Di mana misalkan ada metode-metode on, ada metode-metode off, ya, ada metode-metode ada metode-metode naikkan on off, naikkan increase. Kalau ini nggak bisa ya. Jangan remote AC deh. Misalkan kita mau buat remote radio dan remote TV, di sini ada on off, di sini ada juga naikkan volume, turunkan volume gitu ya. Nah, tetapi antara remote TV dan remote radio itu memiliki fungsi yang berbeda sama sekali antara satu dengan yang lainnya, tetapi mereka sharing metode yang sama. Nah, mereka sharing metode yang sama. Nah, maka ketika terjadi hal seperti ini, sangat memungkinkan untuk dibuatkan interface-nya. Nah, sehingga bisa jadi nantinya di dalam sebuah kelas gitu ya, kelas yang berwarisan, misalkan kelas A dan kelas B, gitu ya, mereka juga bisa jadi merupakan mengimplementasikan suatu interface yang sama. Jadi ini interface. Karena memang mereka sharing beberapa metode yang sama. Jadi bisa jadi mereka nanti punya metode spesifik yang memang bisa dipakai bersama, tetapi juga ada beberapa metode yang spesifik yang harus diganti. Dan mungkin di sini kelas C itu tidak menggunakan interface yang sama, itu sangat memungkinkan. Jadi misalkan hanya kelas A dan kelas B saja yang harus diubah metodenya. Sedangkan kelas C itu tidak. Nah, ini sangat memungkinkan untuk terjadi. Gimana, Mbak? Siapa tadi? Mbak Francisca ya? Ya, Mbak Francisca. Iya, Pak. Satu pertanyaan lagi, Pak. Iya, enggak apa-apa. Apakah apakah abstrak dan interface itu bagian dari polimorfisme, Pak? Apakah subbabnya? Kalau abstrak itu memang merupakan bagian dari polimorfisme, sedangkan kalau interface tidak. Kenapa begitu, Pak? Karena interface itu tidak masuk ke dalam konsep inheritance. Jadi salah satu syaratnya adalah konsep inheritance. Ya. Inheritance itu nanti diubah lagi menjadi konsep polymorphism. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, sehingga gini, di dalam konsep inheritance ya, nanti di dalam programmingnya itu adalah menggunakan kata-kata apa? Extend. Ya.
extend. Jadi misalkan ini kelas I ya, kelas A extend I. Ya. Dan interface ya. Kenapa dia tidak masuk ke inheritance? Misalkan kelas B ini diturunkan lagi ya, menjadi kelas C, maka kelas C ini sudah tidak ada relasi lagi dengan interface. Karena dia hanya yang dimaksud dengan hierarki hanya sebatas ini saja. Sedangkan di dalam kalau polymorphism ataupun inheritance, ketika kelas A ini ini kok kelas C, kelas D. Kelas A ini saya turunkan lagi menjadi kelas E gitu misalkan, maka dia otomatis akan memiliki semua. Yang baik itu yang dimiliki kelas A ataupun yang dimiliki oleh kelas induk ini. Gitu. Sehingga di dalam interface penggunanya berbeda ketika ada seperti ini ya. Ini misalkan interface interface X gitu ya. Maka programmingnya juga berbeda. B itu apa? Ada yang ingat nggak? Implement X. Betul. Jadi sudah berbeda dari sisi pemrograman. Begitu. Cukup dipahami penjelasannya? Iya, Pak, cukup. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sedangkan tadi ya, tidak semua polymorphism itu harus berubah menjadi abstrak. Ya. Tetapi memang disarankan menjadi abstrak ketika ada beberapa perubahan itu tadi. Tetapi juga tidak berarti harus abstrak. Tetapi memang akan sangat disarankan ketika untuk dijadikan abstrak, karena untuk tadi memudahkan, oh ya ternyata ini harus diubah oleh kelas anaknya, metode anaknya tadi. Gitu. Iya. Oke, siapa lagi nih tadi? Bernardo tiba-tiba say no. Berarti siapa tinggal Agung sama Dava. Bapak, Oh ya, silakan. berarti analisis yang seperti ini itu digunakan ketika kita akan membuat suatu program Java, dan kalau misalnya membuat program website itu analisisnya pakai sistem UML. Ya. Iya, Pak. Sebenarnya mau Java ataupun apapun bentuknya, selama kita menggunakan object oriented programming, itu menggunakan notasi UML sebagai analisis diagramnya. Tapi saya masih belum bisa nyantol ketika pakai analisis polimorfisme dan kawan-kawan itu diterapkan di buat program website. Oke. Nah, program website sebenarnya gini. Saya nggak tahu yang diajarkan ya. Apakah ketika Anda diajarkan pembuatan web itu menggunakan langsung konsep objek atau masih menggunakan konsep struktural. Tetapi saya yakin mungkin menggunakan struktural. Ya, itu dia. Nah, jadi sebenarnya kalau Anda menggunakan konsep berorientasi objek, PHP itu mendukung sekali untuk OOP. Sehingga nantinya ketika Anda membuat pemrograman PHP, ketika Anda menggunakan konsep PHP dan ingin mendesain secara UML, ya berarti nanti programmingnya menggunakan konsep kelas juga. Nanti di dalam PHP juga mendukung kelas kok. Kelas A gitu misalkan. Anda bisa menggunakan seperti ini. Gitu. Di dalam notasi PHP, nggak hanya Java juga. Gitu. Nah, tetapi kalau Anda membangunnya tidak seperti ini, maka terlebih biasanya Anda diajarkannya dengan konsep struktural. Setahu saya sih pasti akan diajarkan struktural dulu untuk PHP. Karena memang
akan lebih mudah untuk mengajarkan PHP dengan konsep struktural dibandingkan dengan objek. Karena biasanya PHP Anda diajarkannya di awal-awal ya, sebelum atau berbarengan dengan konsep objek. Sehingga kemungkinan Anda akan diajarkan secara struktural. Tetapi sebenarnya ketika Anda ingin membangun PHP atau pemrograman web yang berbasis objek, ya maka sebenarnya apa yang Anda lakukan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di kelas di Java programming. Tentu saja pekerjaan Anda akan jadi lebih banyak ya. Kenapa? Jika dulu di PHP biasanya Anda akan diajarkan mungkin ya, saya nggak tahu, saya nggak ngajar PHP ya. Pemrograman mungkin ya, karena memang untuk sederhana misalkan HTML gitu, HTML. Misalkan di sini ada input type. Jadi biasanya Anda akan diajarkan untuk membuat inputnya dulu, lantas misalkan inputnya ini input di sini gitu, lantas ada submit gitu. Nah, submit programnya di sini. Nah, lantas nanti dicampur di bawahnya ada PHP. Lantas di dalamnya ini untuk memproses input type-nya A sama dengan apa. Nah ini sebenarnya struktural banget. Nah, tetapi ketika Anda menggunakan konsep objek, maka ini harus dipisah. Jadi ini harus dipisah menjadi dua file yang berbeda. Jadi biasanya memang untuk hal-hal seperti ini, biasanya ada yang nanti ketika Anda advance programming, biasanya nanti akan kenal konsep namanya CI, mungkin static meter, atau terkenal ini. Saya lupa satunya lagi. Itu nanti akan menggunakan konsep yang namanya MVC. Ini adalah model, ini view, ini controller. Nah, di mana model ini merepresentasikan kelas-kelas. Kelas-kelas yang dipergunakan. Nah, view ini akan dipergunakan untuk merepresentasikan tampilan-tampilan. Ini tadi untuk tampilan A, tampilan B. Nah, ini view ini dipergunakan untuk membangun ini. Dan controller ini dipergunakan sebagai metode-metode atau fungsi-fungsi yang dipergunakan untuk mempopuler itu untuk mengambil dan mengirim data dari DB. Jadi dia akan menjadi jembatan untuk mengisi kelas dan viewer. Gitu. Jadi nanti pemrogramannya akan dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi ini untuk menjembatani konsep-konsep gimana kalau ada viewer seperti ini. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di sebelumnya kan sudah pernah saya berikan bagaimana membangun sebuah kelas MVC. Ya, nanti kalian akan membuat suatu viewer-nya dulu di atas, lantas nanti ada modelnya di tengah-tengah dan controller-nya di bawah. Ini akan menjadi fungsi-fungsi yang akan bekerja satu dengan yang lain. Gitu. Ya memang akan memang untuk beberapa orang akan mengalami kesulitan ketika kita mengajarkan konsep web dengan menggunakan objek. Karena untuk memahami konsep objek, kalian harus bisa programming dulu, atau harus bisa coding dulu. Sedangkan untuk bisa coding secara cepat, ya adalah menggunakan sistem struktural dulu. Ya, pokoknya kalian paham ini ada fungsi if, ini ada fungsi ini, kan banyak gimana, itu pakai struktural. Sedangkan ketika kita membangun konsep objek, maka
tidak bisa sesederhana itu. Kalau ada pengujian harus gini, ada perulangan harus gini, tidak. Kalian harus membuat objeknya dulu, objeknya nanti harus, makanya dilakukan perlahan-lahan. Nah, sebenarnya harapan saya, bukan harapan saya, harapan kita, ketika kalian sudah mengenal programming, kalian sudah tahu, oh ini bentuk kode seperti ini, lantas dipergunakan Java, kode programnya seperti ini. Sebenarnya ketika Java ini mau saya bawa ke PHP, kalian hanya tinggal mentranslate bahasanya saja, tetapi konsepnya sama sebenarnya, bisa dipergunakan. Begitu juga kalau misalkan saya mau bawa ke Unity gitu. Apakah Unity bisa juga seperti ini? Sangat bisa. Unity, kalian mau pakai konsep struktural ya berarti ya tinggal langsung bikin struktural saja seperti kode-kode yang biasa. Atau mau dibawa ke objek ya berarti kita harus selalu mendefinisikan kelas-kelasnya. Sama aja sih, saya sudah mengalami semua ini. Dan ya memang bagi pertanyaan yang tadi Mbak Thalia tanyakan, sangat wajar untuk ditanyakan, tetapi bukan sangat wajar ditanyakan untuk yang ingin tahu dan memang sudah pernah mencoba sebelumnya. Dan saran saya, Anda pahami dulu konsep objek bagaimana ya. Jadi ketika Anda sudah paham konsep objek, lantas Anda ingin coba ke PHP, Anda tinggal cari PHP object oriented gitu ya. Nah, Anda nanti akan diajarkan bagaimana membangun PHP yang object oriented. Nah, dan memang PHP itu sendiri yang mendukung object oriented itu adalah versi 7 ke atas. Misalnya. Sekarang sudah versi 8 nih. Sehingga sebenarnya sudah fully compatible untuk object oriented. Ya memang harus ada waktunya untuk belajar. Dan tidak mungkin diajarkan semuanya di dalam S1 ya, sebagai materi. Tetapi jika Anda memang ingin tahu ya, Anda bisa mencoba sendiri, dan Anda kalau ingin bertanya kepada spesifik dosen tertentu, ya Anda bisa bertanya kepada saya, insya Allah akan saya jawab, atau Anda bisa bertanya kepada dosen-dosen yang lain, insya Allah juga akan dijawab. Di luar mata pelajaran, tidak masalah kalau saya. Gimana Mbak tadi? Iya Pak, terima kasih. Agak sedikit membingungkan kalau misalnya pakai konsep polimorfisme dan kawan-kawannya diterapkan, apa dianalisis di website? Sebenarnya ya bingung karena memang belum pernah mencoba ya. Bingung karena belum pernah mencoba. Nah, saran saya adalah Anda harus memisahkan antara tampilan ya, dengan core program. Jadi jangan pernah berpikir tampilannya itu akan mengikuti core program, tidak. Core program ya core program, tampilan hanya menerima input atau output gitu. Tetapi core programnya ya Anda bisa menggunakan konsep itu tadi sebenarnya. Anda harus benar-benar memisahkan. Itu dulu salah satu cara untuk memahami konsep pemrograman di dalam web. Anda harus benar-benar memisahkan. Oke Pak, terima kasih. Sedikit kejawab. Kalau sudah bisa memisahkan, sebenarnya gampang. Ada lagi mungkin? Oh ada ya, tadi mana tadi yang masih angkat tangan ini? Agung Setio sama Dava. Kemana ini? Sudah tidak terlihat batang hidungnya tadi. Agung Setio sama Dava tidak ada di tempat. Oke, selanjutnya Alvin. Saya sudah sign off. Raden, Alvin MH.
Ada, Pak. Nih, di tampilan saya tidak ada. Tuh. Tuh, tidak ada tuh. Alvin and Saya, Pak. ya. Jadi ada yang ditanyakan? Untuk sekarang masih belum, Pak. Apalagi ini tadi. Firman, Ya Pak, tanyakan. berarti yang apa? Yang core program yang memisahkan core program sama tampilan itu lebih mirip dengan yang apa? Kalau kita membuat Android pakai Android Studio itu Pak ya. Maksudnya Android Studio? Nah, ini beda Kan lagi. kalau Android Studio itu codingannya kalau core program sendiri, terus yang tampilan itu sendiri. Tidak sesederhana itu juga sih sebenarnya. Yang tadi saya bilang memisahkan core program dengan tampilan sendiri itu adalah untuk memahami bagaimana berpindah dari struktural programming di web menjadi objek programming di web. Kalau di Android Studio sebenarnya ya nggak sesederhana itu juga. Kalau di Android Studio atau pemrograman mobile, setahu saya, bukan setahu saya, pengalaman saya adalah kalian malah lebih kompleks lagi. Lebih kompleks lagi artinya gini, di dalam pemrograman mobile itu ada beberapa elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah objek UI. Objek UI ini sendiri. Lantas programmingnya ini biasanya nempel di masing-masing objek. Nah, ketika programmingnya ini nempel di masing-masing objek, ini sebenarnya kalau di dalam konsep objek ini bisa kita jadikan sebagai viewer. Di mana viewer ini nanti akan berkolaborasi dengan model, di mana model ini nanti akan berhubungan dengan controller. Nah, jadi ada beberapa tahapan seperti ini. Nah, nanti dari viewer ini dia akan melakukan sending ke objek. Jadi ada beberapa tahap seperti ini. Betul. Ya, Tambah Pak, kompleks paham, lagi Pak, ya? Paham, Pak. Sudah. Kayak Tetapi, sedikit-sedikit kayak paham gitu. iya, sedikit ya, Nyantol. tetapi ini kalau ini idealnya ya, kalau nggak ideal ya bisa Iya. jadi ini semuanya nyampur menjadi satu core, ditempelkan langsung ke sini. Gitu. Terus pokoknya apa yang dilakukan di tombol ini misalkan itu satu programming. Apa yang ada di sini itu jadi satu script. Nah, itu bisa juga. Gitu. Nah, tetapi ini tidak menjadi objek, ini tetap menjadi struktural karena dia tidak mengontrol. Jadi tergantung bagaimana Anda memecah sisi programmingnya aja sebenarnya. Gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Lagi tadi. Nah. Apa lagi?
Devi. Saya lupa, sebelum saya lupa. Saya catat dulu ya. Meninggalkan kelas itu aku, Sitya dan Mustafa. Oke. Devi, ada yang tanyakan? Tidak ada. Belum, Pak. Kok tidak menekan no? Tadi sudah menekan, Pak, tapi sinyalnya itu dari keluar masuk gitu. Oke, kalau gitu Firman Nugroho. Saya sudah tak tadi. Saya Firman Ya. tadi. Fitri, Belum, Pak. tidak menekan. Firman, Fitri, Belum, Pak. Francisca. Saya tadi sudah Oh, bertanya. sudah ya. Baik. Iya. Hamdan, Belum, Pak. Siva, Masih aman, Pak. Belum, Pak. Tion Nur Satria. Pak. Ya. Talia Amira. Belum, Pak. Oke. Berarti yang menghilang Agung dan Dava ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Semoga masih semangat. Nah. Yang ingin saya informasikan juga 2 minggu lagi ya UAS ya. 2 minggu lagi UAS, minggu ke-16 ya. 2 minggu atau 1 minggu lagi saya juga lulus. Recording in progress. Oke, sekarang kita masuk ke bab ke-13 ya, yaitu mengenai arsitektur sistem besar dan kompleks di dalam analisa berorientasi objek. Jadi di dalam UML itu ada diagram paket ya, di mana semua artefak dari UML dapat diatur menjadi paket UML. Paket tersebut pada dasarnya adalah suatu kumpulan atau wadah logis di mana elemen terkait dapat ditempatkan persis seperti folder atau direktori dalam sistem informasi. Ini bentuknya seperti ini. Nah, dalam contoh ini, misalkan kita membuat paket bernama GUI dan mungkin akan berkaitan dengan interface dari pengguna grafis tersebut. Jadi misalkan ada 3 paket UML, kita dapat membuat kelompok-kelompok tersebut, misalkan ada presentation, ini viewer, bisnis, ini biasanya menjadi model, data ini kontrol. Jadi biasanya kita bisa memisahkan menjadi bentuk-bentuk seperti ini, di mana untuk menyederhanakan tampilan dari suatu desain. Di mana nanti kalau kita klik presentation, nanti akan timbul desain-desainnya di dalamnya. Begitu juga di dalam bisnis, itu akan ada diagram-diagram di dalamnya. Tetapi secara garis besar mereka sebenarnya saling berrelasi.
Tapi ini lebih untuk menyederhanakan. Jika Anda perhatikan, ya, diagram-diagram tersebut sebenarnya tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam, tetapi untuk melihat secara garis besar mengenai keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Jadi ketika Anda nanti klik 2 kali, baru bisa kelihatan di sini. Dan mungkin saja ada paket di dalam paket. Jadi misalkan paket ini ternyata ada paket lagi di dalamnya. Itu sangat memungkinkan dan tidak bisa dihindari. Ketika Anda membuat suatu sistem yang besar, ini sangat tidak bisa dihindari. Tetapi kembali lagi ini untuk menyederhanakan secara hierarki. Oke, ini sistemnya terdiri dari beberapa sistem besar. Di dalam sistem ini terdiri dari sistem-sistem yang lebih kecil di dalamnya. Nah, elemen di dalam paket, ya, apapun Anda tempatkan di dalam sebuah paket. Namun penggunaan yang paling umum dari sebuah paket adalah untuk mengelompokkan kelas-kelas terkait kelas-kelas terkait menjadi satu. Terkadang ada model yang digunakan untuk mengelompokkan kasus penggunaan yang keterkaitan. Jadi, misalkan nama setiap kelas dalam paket harus unik. Namun, satu keuntungan utama dari paket-paket ini adalah tidak ada masalah jika ada kelas nama di antara 2 elemen dari paket yang berbeda. Kelas yang sama di antara 2 elemen yang berbeda. Ini memberikan keuntungan langsung bahwa jika kita memiliki 2 tim yang berbeda, yang bekerja secara bersamaan, tim A tidak perlu mengkhawatirkan apapun mengenai apa yang dikerjakan oleh tim B. Sejauh hanya penamaan saja. Jadi, karena masih di dalam sisi desain, misalkan tim A mengerjakan paket 1, tim B mengerjakan paket 2. Ya, ada kemungkinan mungkin keduanya akan menggunakan nama yang sama. Hal tersebut masih dimungkinkan. Tetapi pada akhirnya nanti tetap harus dilakukan sinkronisasi atau perbaikan kembali ketika ada proses penggabungan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan mengenai nama yang sama atau metode yang sama, tidak ada masalah karena memang mereka bekerja secara berbeda, terpisah secara bersamaan. Jadi tidak ada masalah. Dan ini menjadi salah satu keuntungan kenapa? Karena mereka hanya fokus kepada konsep yang dikerjakan masing-masing. Tanpa harus ketemu pada error. Biasanya ketika ada error, maka mereka harus menyelesaikan, memperbaiki terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk jika terjadi seperti ini, mereka tidak perlu memikirkan error-error tersebut. Mereka bisa fokus terhadap pekerjaan yang menjadi lingkup pekerjaan mereka. Baru nanti ketika sudah jadi, disamakan, disinkronkan, oke, ini ternyata ada kesamaan atau kemiripan, baru kita perbaiki. Nah, kenapa ada pengemasan? Ya, kenapa kita harus repot? Ya itu tadi. Ya karena memang terkadang Anda membuat sistem besar, bisa Anda bayangkan akan membuat beberapa model yang sangat besar. Anda membuat lebih dari 20 kelas, misalkan, atau 30 kelas, di mana kelas-kelas itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, memiliki berada di interface yang berbeda-beda. Nah, maka akan lebih sederhana jika kita memecah-mecah suatu sistem besar, kita pecah-pecah menjadi sekumpulan sistem-sistem kecil. Sehingga tidak lagi terlihat sesuatu yang besar, tetapi kita bisa melihat menjadi kelompok-kelompok sistem yang lebih kecil, yang mana menjadi lebih mudah untuk perawatannya.
gitu. Dan pemecahannya juga jadi lebih mudah. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan nantinya sistem yang Anda buat akan terdiri dari sekumpulan paket seperti ini, di mana nanti di dalam paket ini ada sendiri desainnya, dalam ini ada sendiri desainnya, di dalam ini juga ada sendiri desainnya, tidak ada masalah. Dan ini malah lebih bagus ketika ada masalah di suatu, saya ada masalah di sistem customer gitu ya, Anda tidak perlu membongkar yang lain, Anda cukup fokus kepada satu hal ini. Atau saya ada masalah dengan security, ya sih saya tinggal pointing. Saya lihat di dalamnya apa saja yang berhubungan dengan security. Itu akan jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi sesuatu yang kegunaan atau sesuatu yang nilai lebih. Ada hal yang menonjol, ada 3 yang paling menonjol. Yang pertama adalah pakar. Paket mana yang harus dimiliki oleh kelas, sehingga akan menjadi jelas di mana masing-masing kelas berada. Jika tidak, maka jika tidak jelas, maka diagram paket mungkin kurang. Jadi misalkan kita punya contoh ini. Misalkan saya punya kelas customer, saya punya kelas transaksi, saya punya kelas produk, di mana kelas customer ini ada yang namanya anggota, misalkan, terus di sini ada yang namanya promo, misalkan. Ini akan saya jadikan satu ke dalam kelas customer. Transaksi ini akan saya kumpulkan ke dalam transaction. Terus produk ini misalkan saya masukkan ke dalam data dan segala macam. Nah, sebuah hierarki ini Anda pecahkan menjadi hierarki yang lebih kecil lagi. Nah, itu yang membantu ya, bagaimana kita membuat klasifikasi dari masing-masing diagram. Yang kedua, untuk kohesi tinggi atau hubungan yang sangat kuat. Jadi sebuah paket tidak boleh melakukan terlalu banyak atau terlalu sulit untuk dipahami, seperti yang sebelumnya, yaitu high coupling dan low coupling, high cohesion dan low cohesion. Di mana cohesion itu berhubungan dengan berapa banyak suatu relasi dalam sebuah kelas diagram. Jadi sebisa mungkin sederhana. Ketika tidak bisa, memang tidak bisa sederhana atau memang harus banyak sekali relasi, maka Anda bisa memecahnya menjadi beberapa bagian untuk menghindari kohesi. Yang ketiga adalah low coupling. Bagaimana ketergantungan dari sebuah kelas. Sebisa mungkin memang dibuat sedikit kelas yang tergantung. Jadi low coupling yang seperti yang sudah pernah dijelaskan, yaitu adalah ketika banyak kelas yang ada sebuah kelas yang memiliki ada sebuah kelas yang mengatur banyak sekali, atau banyak kelas yang dia memiliki banyak sekali kelas yang tergantung kepada dirinya sendiri, kepada kelas tersebut. Nah, ini sebisa mungkin kan dihindari dengan cara mungkin kita bisa membuat seperti ini, sehingga ini sudah tidak lagi terhindar, sudah tidak lagi dipergunakan, sehingga ketergantungan terhadap kelas ini itu bisa dikurangi dengan membuat sebuah kelas baru. Nah, dengan adanya ini, tentu saja itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap suatu kelas dengan kelas yang lain, atau dalam hal ini adalah antara paket dengan paket yang lain.
Nah, selanjutnya dengan membuat paket seperti ini, itu juga akan menjadi lebih mudah untuk melihat sistem secara luas mengenai ketergantungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Itu bisa dipergunakan, itu bisa menggunakan paket YML seperti ini. Dengan seperti ini Anda bisa lihat bahwa ada suatu ketergantungan. Jadi kelas subsystem 1 itu akan melakukan pemanggilan ke dalam paket yang berada di dalam kelas subsystem 2. Jadi artinya kelas sistem 1 itu akan berkomunikasi dengan kelas sistem 2. Atau dia akan memanggil sesuatu apapun yang berada di subsystem 2. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, misalkan kita punya diagram seperti ini, ya, nah maka ini misalkan kita potong menjadi dua bagian, ya. Ini adalah sub A dan ini adalah sub B. Ya, tentu saja kita memotongnya tidak hanya sesederhana dipotong, kita harus mengelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, sehingga ketika sudah seperti ini, Anda bisa lihat ini ada panah-panah. Nah, ini nanti akan menandakan seperti ini jadi. Banyak yang melakukan pemanggilan seperti itu. Nah, bisa juga ya, kita memiliki situasi di mana setiap paket atau setiap kelas dari paket subsystem 1 dapat memanggil semua kelas dari subsystem 2. Nah, apakah desain ini bagus? Tentu saja bisa dibilang ya dan bisa tidak. Sehingga ide ini meninggalkan sesuatu yang kita inginkan, bagaimana jika perlu untuk menghapus paket dari subsystem 1 dan menggantinya dengan subsystem yang baru. Bagaimana kalau kita ingin mengganti suatu interface dengan interface yang lain? Dan bagaimana menghilangkan ketergantungannya? Nah, untuk menghilangkan atau untuk mengatasi hal-hal tersebut, ya, untuk mengatasi hal-hal ini, Anda bisa lihat bahwa ada banyak sekali kelas-kelas yang berbeda. Nah, ketika ini kita ganti, maka akan menimbulkan banyak sekali masalah. Masalahnya adalah ketergantungan dengan kelas ini, dan segala macam. Maka ada suatu solusi yang disebut dengan vacate untuk membantu mengatasi masalah ini dengan membuat vacate class. Jadi semua yang berelasi itu harus melewati suatu kelas penghubung, sehingga ketika kita akan mengganti ini, ya tinggal diganti saja. Yang jelas semuanya akan memanggil vacate class. Ini disebut dengan solusi pasar. Solusi ini lebih baik jika Anda menggunakan kelas tambahan, ya, kata fasad tadi, vacate, untuk bertindak sebagai perantara di antara dua subsystem. Jenis kelas ini disebut dengan vacate dan akan menyediakan melalui antarmuka publiknya kumpulan semua metode publik yang dapat didukung oleh subsistemnya. Saat ini panggilan tidak dilakukan melintasi batas subsistem, tetapi semua panggilan dilakukan melalui vacate. Dan jika satu subsistem akan diganti, maka satunya perubahan yang akan dilakukan adalah hanya memperbarui vacate class tersebut. Untuk Java programming, itu memiliki dukungan yang sangat baik untuk konsep ini. Selain dia juga mendukung visibilitas private, public, dan protected, Java juga menyediakan perlindungan keempat yang disebut dengan package class. Jadi mungkin di semester lalu, ya,
kalian mengenal hierarki kunci ya, yang paling dalam disebut dengan private, ya. Lantas yang kedua disebut dengan protected, yang ketiga disebut dengan package, dan yang keempat ada yang namanya public. Nah, sebenarnya tidak semua bahasa pemrograman itu mendukung yang namanya package, tetapi hampir semua itu mendukung private, protected maupun public. Nah, untuk package ini sendiri sebenarnya adalah konsep yang dipergunakan untuk ini. Memang sehingga memang ada beberapa yang mengenalkan konsep key di dalam pemrograman objek itu hanya ada private, public, dan private, protected, dan public. Sebenarnya ada yang kunci yang keempat, yaitu adalah package. Selama dia mendukung konsep package ini, ya tidak ada masalah, gitu ya. Tetapi setahu saya yang pernah saya coba yang mendukung konsep package itu adalah C#, Java. Jadi PHP saya belum nyoba ya, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah dua bahasa pemrograman ini yang mendukung untuk konsep package. Seperti saya coba C# dengan Java. Untuk yang lain saya belum pernah mencoba. Nah, di dalam package ini, ya itu tadi, kita bisa mengelompokkan, oh kelas ini berada di package. Nah, jadi misalkan dalam pemrograman kita nantinya ya, itu kita bisa membuat, jadi kalau seperti ini ya, ini kita bisa bilang ini adalah package 1, ini adalah package 2. Jadi nanti ketika kita membuat kelas 1, ini kita akan namakan sebagai package 1. Nah, begitu kita juga membuat kelas 2, kita juga akan mengelompokkannya ke dalam package 1. Nah, ini menandakan bahwa kelas-kelas ini terkumpul ke dalam suatu package yang namanya package 1. Begitu juga dengan yang kelas 6. Itu kita definisikan sebagai package 2, kelas 9 juga sama. Nah, dengan adanya ini, maka untuk komunikasi antar package itu akan jadi lebih mudah. Dan ketergantungan dari masing-masing kelas di dalam satu package menjadi lebih jelas. Ketika dia sudah berbeda package, maka harus ada sesuatu yang harus dilakukan. Dalam hal ini mungkin kita bisa membuat yang namanya package kelas, itu adalah penghubung. Di sini berarti package kelas adalah tidak belong dari package A dan package B, tetapi kita using package 1, using package 2. Gitu. Ada juga yang namanya dengan pembangunan yang berpusat kepada arsitektur, di mana proses terpadu rasional sangat menekankan konsep pembangunan arsitektur yang bersifat sentris, terpusat. Pada dasarnya ini berarti bahwa sistem direncanakan untuk memiliki atau sebagai suatu kumpulan subsistem dari awal, sejak tahap awal dalam pengembangan proyek. Dengan membuat sekelompok subsistem, ini akan memudahkan untuk dikelola, di mana setiap sub hanya dikerjakan oleh bagian-bagian kecil. Tentu ini akan menjadi lebih mudah. Dengan memecah itu, tim ini juga akan memiliki diagram paket. Tentu saja akan menjadi seperti ini ya. Artinya
Jadi kita akan memecah-mecah tim-tim untuk membuat diagramnya masing-masing tanpa perlu berfokus kepada sesuatu yang besar. Sebenarnya kalau kita pecah, ini sebenarnya akan menjadi subsistem yang saling berhubungan satu sama yang lain. Dengan kita memecah itu menjadi bagian-bagian kecil, sebenarnya kalau kita ini kan jadi satu sistem besar. Nah, satu sistem besar ini kita pecah-pecah menjadi paket-paket kecil. Nah, ini akan memungkinkan untuk kita dalam mengerjakan sesuatu karena kita fokus pada hal-hal yang kecil. Ini adalah salah satu strategi yang menurut saya sangat-sangat baik. Kalian tidak fokus kepada sesuatu yang besar, karena akan selalu berkutat kepada sesuatu yang tidak pernah beyond your imagination. Tapi dengan merinci menjadi bagian-bagian kecil, ini akan membuat analisa dan programmingnya menjadi lebih terfokus. Oh ya, tugas saya adalah ini, tanggung jawab saya adalah ini. Saya tidak perlu memikirkan tugas yang besar lagi, atau tidak perlu memikirkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi dengan adanya ini, itu jelas jauh lebih mudah ketika Anda ingin membuat suatu sistem yang besar. Jadi setiap tim akan memiliki diagram paket, dan setiap tim arsitektur juga akan memiliki dan mengontrol setiap antarmuka, antar subsistem. Jelas dengan kemajuan tertentu, perubahannya terjadi pada fasad atau yang dilakukan pada fasad itu bisa dilakukan, tetapi tidak akan mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Karena tim ini akan mempertahankan. Jadi begini. Jadi ketika kita akan membuat suatu sistem yang besar, kita itu nggak perlu lagi memikirkan tentang tampilan atau saya analogikan seperti ini. Penjelasan saya analogikan seperti ini. Jadi ketika kita membuat suatu sistem dalam skala besar, jadi kita itu tidak perlu lagi memikirkan tentang desain suatu tampilan. Oh, ini harus begini, ini harus begini. Yang penting yang kita perlu pikirkan adalah ketika kita membutuhkan input, ya kita sediakan saja input. Ketika kita mau desain suatu button, ya sudah kita sediakan saja button tanpa perlu memikirkan estetika. Ini akan diletakkan di mana, ini akan diterapkan warna apa atau akan berbentuk seperti apa, itu kita tidak memikirkan dalam sisi programming. Karena hal ini juga nanti sudah akan ada tim yang lain yang akan mengerjakannya. Jadi tugas dan fokus kita adalah menyediakan apa-apa saja yang akan dibutuhkan sebagai interface, termasuk prosesnya, tanpa kita harus memikirkan estetika letaknya itu bagaimana. Karena untuk mengatur ini itu sudah ada tim yang lain yang akan mengerjakan. Yang penting kita menyediakan. Dan itulah kenapa ketika saya mengerjakan aplikasi, gitu, misalkan, ya sudah saya yang penting fungsinya jalan dulu. Saya akan membuat aplikasi semuanya sesederhana mungkin. Ketika semua fungsinya sudah jalan, baru nanti saya berpikir untuk melakukan desain terhadap aplikasi tersebut. Jadi saya berfokus kepada
selesainya semua fungsi tanpa harus memikirkan bagaimana desainnya. Karena kalau itu tercampur, yang ada adalah saya akan selalu berputar, oh ya nanti ini desain ini seperti ini, oh ini kurang bagus. Nanti fungsinya nggak selesai-selesai, desainnya juga nggak selesai-selesai. Nah itu nggak bagus juga. Jadi dengan seperti itu, ya ini yang dimaksud dengan tampilan tingkat tinggi yang konstan, artinya ya sudah kita tetap fokus kepada fungsi-fungsinya terlebih dahulu sambil menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan, tapi kita tidak perlu memikirkan tata letak dan segala macamnya, di mana itu sudah menjadi bagian daripada pekerjaan. Jadi misalkan sama juga seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita mengelompokkan menjadi beberapa bagian fungsi menjadi beberapa fungsi yang lebih kecil. Misalkan ada paper management, itu nanti dipotong menjadi target motion, tactical picture, oceanography, di mana ini sebenarnya juga bagian daripada suatu sistem yang besar. Oke. Nah, di sini juga yang tadi sudah saya berikan contoh bahwa ini bisa menjadi sesuatu penjelasan yang sesuatu diagram yang dikerjakan secara terpisah, dan ini masuk ke dalam paket-paket yang terpisah juga. Tidak ada masalah juga. Nantinya akan ada konsep yang namanya sinkronisasi, di mana nanti masing-masing akan dilakukan validasi mengenai apa-apa saja yang akan dikerjakan. Nah, tahap-tahapan untuk pemecahannya adalah Anda harus bisa mengidentifikasi bagian-bagian yang memiliki atau bagian-bagian yang terlibat dalam suatu proses. Misalkan ada proses, misalkan saya mau membuat sistem informasi restoran, di mana di sini akan ada yang namanya pemesanan. Sistem informasi restoran. Di mana itu ada kelas yang namanya transaksi penjualan. Di sini nanti akan ada namanya produk. Ini misalkan makanannya apa ya. Terus ini ada yang namanya pelayannya siapa. Terus terus di namanya sistem informasi pemasaran restoran gitu ya. Ini kan juga ada yang namanya untuk bahan baku ya, penyediaan bahan baku. Misalkan pemesanan bahan baku, misalkan kayak bahan kayak bawang,
minyak goreng, beras, dan segala macam. Ini kan masuk menjadi satu sistem informasi restoran. Pemesanan, terus misalkan di sini ada stok, ini akan masuk ke dalam stok. Terus di sini juga ada karyawan, terus ada gaji. Nah, ini kalian pecah-pecah menjadi 3 bagian. Ini menjadi paket transaksional, ini menjadi paket human resource, ini menjadi paket pengadaan. Ya. Nah, ini yang saya maksud dengan itu tadi memecah bagian-bagian tertentu, tetapi pada intinya nantinya mereka akan menjadi satu kesatuan. Jadi pada tahapan untuk mengkonstruksi, pada saat konstruksi, fase konstruksi berjalan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, tetapi dengan menaruh perhatian kepada setiap subsistem yang dikembangkan secara berulang oleh tim yang terpisah, bekerja secara paralel dan independen secara seindependen mungkin. Nah, di setiap akhir iterasi akan ada fase pengujian integrasi. Ini untuk melakukan validasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan ini silakan dikerjakan oleh tim A, ini dikerjakan oleh tim B, ini dikerjakan oleh tim C, tidak ada masalah. Karena nantinya pekerjaan-pekerjaan ini akan dilakukan integrasi terhadap masing-masing bagian. Jadi secara summary-nya ya, sangat dibutuhkan pemecahan suatu sistem besar menjadi subsistem yang lebih kecil. Dan UML menjembatani dengan menggunakan konsep package, di mana konsep ini sudah diimplementasikan, yang saya tahu adalah Java, C#, dan mungkin bahasa yang lain, saya kurang tahu. Tapi ketika Anda menggunakan dua mata pemrograman ini, konsep ini bisa dapat diimplementasikan dengan mudah di dalam pemrograman. Tujuannya adalah untuk memecah sistem besar menjadi sistem-sistem yang lebih kecil, sehingga kompleksitas akan diminimalisir, dan iterasi secara paralel itu tidak mengganggu antar muka, dan itu menunjukkan juga tim arsitektur yang terpusat. Artinya apa? Ketika kita membuat paket yang besar, mungkin akan terdapat paket-paket yang lebih kecil. Ketika kita double klik di dalamnya, mungkin nanti akan ada kelihatan interaksi antar paket dengan paket yang lainnya. Dan intinya adalah ini. Bagaimana kita membuat subsistem dari awal, menentukan subsistem dari awal, dan untuk menjaga kompleksitas seminimal mungkin, sehingga kita dapat memaksimalkan kompleksitas tersebut. Oke ya, ada yang tanyakan?
Oke, untuk yang untuk melihat kehadiran sekarang, silakan mengganti dengan yes. Recording stopped.